Angkatan 7 Kabupaten Ngada dari kelompok Apansel. Saya sendiri Maria Hencelina Tuga dari SMP Negeri 1 Aimere dan teman saya Antonia Bukiboro dari SMP Negeri 2 Aimere dan juga Crescentia Wilhelmina Mau dari SMP 2 Golewa. Kami akan mempraktekkan coaching. Selamat menyaksikan. Bunia. Bagaimana kabar Bunia hari ini? Selamat siang juga Bu MC, puji Tuhan, kabar baik. Bu MC, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya juga baik Bu. Nah, baiklah, hari ini kita akan mempraktikkan coaching. Nah, di mana di sini saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Nah, di sini saya akan melihat, menyimak, dan menilai praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Nia dan Ibu Crescent. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa coaching itu dilakukan melalui alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai dengan praktek coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Ibu Nia. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu MC sebagai observer atau pengamat di kegiatan praktek kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching kita. Oh baik, kemudian pertanyaan kedua untuk Bu Nia, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Nia lakukan? Oke Bu, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan ditujukan kepada coachee adalah rencana aksi si coachee, di mana si coachee dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan beliau sharing ke saya. Oke baik Bu Nia, jadi rencana aksi yang Ibu Nia akan lakukan nanti yaitu si coachee ini. Ada pertanyaan terakhir untuk Bu Nia, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Nia inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coachee tersebut Bu. Oh baik Bu Nia, permasalahannya itu jadi intinya nanti si coachee menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Nah, selesai pertanyaan dari saya ini untuk kegiatan awal. Di sini saya kasih kesempatan kepada Ibu Nia dan Ibu Crescent untuk melakukan proses coaching. Saya akan memantau sesuai dengan alur kita. Silakan Bu. Selamat siang Ibu Crescent. Selamat siang juga Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, baik Bu. Boleh saya duduk di sini Bu? Boleh, silahkan Bu. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Crescent mengobrol, mungkin agak sedikit lama, kira-kira Ibu Crescent keberatan atau tidak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, kalau saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Baiklah Bu, itu yang saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Crescent seperti tidak bersemangat. Apa yang mengganggu Ibu Crescent sebelumnya? Terima kasih Bu, sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Saya Bu ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir kita melalui obrolan kita hari ini Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Bu. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid
kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat ibu merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, malas, dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud ibu. Sekarang coba ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ibu mengajar di kelas. Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu? Menurut ibu salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah ibu lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun saat pelajaran bahasa Indonesia seperti diminta mereka untuk mengerjakan tugas secara mandiri, itu kadang ada anak-anak tertentu yang cepat dalam menyelesaikan tugas dan sebagian anak ada yang malas dan maunya hanya copy paste punya teman. Dan kalau dibagikan dalam bentuk kelompok untuk diskusi, mereka yang tadinya malas itu lebih banyak pasif daripada aktif. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid kok. Jadi, yang membuat ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada saat diminta siswa-siswi untuk mengerjakan tugas secara mandiri maupun kelompok. Ada sebagian siswa yang hanya copy paste tugas punya teman, dan kalau diberikan tugas untuk diskusi kelompok, mereka-mereka itulah yang selalu tidak aktif dalam berdiskusi. Betul begitu kan, Bu? Ya, betul, Bu. Sepertinya memang begitu. Namun, seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah, kalau begitu berarti ibu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat ibu mengajar itu apa? Terus ada lagi tidak, Bu, yang menurut ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya, itu saja sih. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dan berapa penjelasan ibu tadi ada tidak yang ingin coba ibu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama ibu setelah ini? Prioritas yang pertama, Bu, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya
dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Ya kan, Bu? Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu lakukan? Itu, Bu. Saya sempat melihat Ibu He saat mengajar. Kemudian murid diajak mengatur nafas. Atau bagaimana, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa saya, Bu? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bu Bunia, bagaimana kabar Bunia hari ini? Selamat siang juga Bu MC, puji Tuhan, kabar baik. Bu MC, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya juga baik, Bu. Nah, baiklah, hari ini kita akan mempraktikkan coaching. Nah, di mana di sini saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Nah, di sini saya akan melihat, menyimak, dan menilai praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Nia dan Ibu Crescent. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa coaching itu dilakukan melalui alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sebelum kita mulai dengan praktek coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Ibu Nia. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu MC sebagai observer atau pengamat di kegiatan praktek kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching kita. Oh baik, kemudian pertanyaan kedua untuk Bu Nia, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Nia lakukan? Oke Bu, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan ditujukan kepada coaching adalah rencana aksi si coaching, di mana si coaching dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan beliau sharing ke saya. Oke baik Bu Nia, jadi rencana aksi yang Ibu Nia akan lakukan nanti yaitu si coaching ini. Ada pertanyaan terakhir untuk Bu Nia, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Nia inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coaching tersebut, Bu. Oh baik Bu Nia, permasalahannya itu jadi intinya nanti si coaching menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Nah, selesai pertanyaan dari saya ini untuk kegiatan awal. Di sini saya kasih kesempatan kepada Ibu Nia dan Ibu Crescent untuk melakukan proses coaching. Saya akan memantau sesuai dengan alur kita. Silakan Bu. Selamat siang Ibu Crescent. Selamat siang juga Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, baik Bu. Boleh saya duduk di sini, Bu? Boleh, silahkan Bu. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Crescent mengobrol, mungkin agak sedikit lama, kira-kira Ibu Crescent keberatan atau tidak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, kalau saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Baiklah Bu, itu yang saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Crescent seperti tidak bersemangat. Apa yang
yang mengganggu Ibu Crescent sebelumnya? Terima kasih Bu, sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Saya Bu ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir kita melalui obrolan kita hari ini Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Bu. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, malas, dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang coba Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas. Ya, seperti biasa Bu, setelah berdoa, saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya Bu? Menurut Ibu salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya Bu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Bu? Tidak sih Bu, ada momen ketika malas, namun saat pelajaran bahasa Indonesia seperti diminta mereka untuk mengerjakan tugas secara mandiri, itu kadang ada anak-anak tertentu yang cepat dalam menyelesaikan tugas dan sebagian anak ada yang malas dan maunya hanya copy paste punya teman. Dan kalau dibagikan dalam bentuk kelompok untuk diskusi, mereka yang tadinya malas itu lebih banyak pasif daripada aktif. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid kok. Jadi, yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada saat diminta siswa-siswi untuk mengerjakan tugas secara mandiri maupun kelompok. Ada sebagian siswa yang hanya copy paste tugas punya teman, dan kalau diberikan tugas untuk diskusi kelompok, mereka-mereka itulah yang selalu tidak aktif dalam berdiskusi. Betul begitu kan Bu? Ya, betul Bu, sepertinya memang begitu. Namun, seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Bu. Baiklah, kalau begitu berarti Ibu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu mengajar itu apa? Terus, ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan
kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya, itu saja sih. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari berapa penjelasan Ibu tadi? Ada tidak yang ingin coba Ibu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Prioritas yang pertama, Bu, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Ya kan, Bu? Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu lakukan? Itu, Bu, saya sempat melihat Ibu Henje saat mengajar. Kemudian murid diajak mengatur nafas. Atau bagaimana, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa saya, Bu? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bu Hinja maksud? Nanti akan saya berikan materi pendidikan pembelajaran sosial emosional itu bersama rekan-rekan guru yang lain. Dan nggak boleh, dan Ibu kalau tidak nanti saya share di grup WA ya Ibu, apa itu pembelajaran sosial emosional maupun kompetensi sosial emosional, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Bu. Ya, Bu, pasti akan saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa saja yang membantu Ibu dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak rekan-rekan sejawat untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama, Bu. Bagus itu Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Ya, pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak rekan-rekan sejawat untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Munia maksudkan tadi. Nah, bagus sekali Bu, semangat ya Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita. Semangat juga untuk Bu Nia. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega, Bu, dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Bu. Tuhan memberkati. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Nia sama Ibu Kresen yang sudah melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Nah, di sini saya sebagai pengamat atau observer dari coachingnya Ibu Nia dan Ibu Kresen. Dari hasil pengamatan saya, tadi saya sudah mencatat semua tadi kalau dalam mendiskusikan rubrik penilaian, percakapan coaching, terus menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan, terus menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, terus menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, itu tadi sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif,
memaksimalkan potensi itu sudah dilakukan. Terus sebagai observasi di sini tadi waktu Ibu Nia sama Ibu Present melakukan kegiatan coaching, saya sudah mencatat, dan saya di sini membuat penilaian bebas dari penilaian dan asumsi, di mana saya fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi. Terus tadi coaching menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, itu sudah dilakukan. Terus menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data itu sudah dilakukan juga. Terus menanyakan kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan terjadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sebagai bahan untuk meningkatkan atau memperbaiki, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, kiranya kita selalu proaktif di lingkungan sekolah, terus untuk diri sendiri, dan juga untuk kebaikan anak didik dan orang lain. Dan saya harap apa yang kita lakukan hari ini diimplementasikan, mungkin kita gunakan setiap hari dalam proses kegiatan belajar kita. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Hence, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Present, puji Tuhan kabar baik. Bagaimana kabar Ibu Present? Puji Tuhan, kabarnya juga baik Bu. Nah, baiklah. Hari ini kita akan mempraktikkan coaching ya, di mana saya bertindak sebagai observer atau pengamat, akan melihat, menyimak, dan menilai praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Hence dan Ibu Nia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa coaching dilakukan melalui alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai dengan praktek coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu Hence. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Present, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu Present sebagai observer di kegiatan praktek coaching siang hari ini. Nah, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya akan menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching pada siang ini. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu Hence lakukan? Oke, jadi Bu Present, untuk kompetensi secara aktif dan spesifik yang akan dituju kepada coachee adalah rencana aksi si coachee, di mana coachee dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan melayu sharing ke saya. Oke, baik. Jadi, rencana aksi yang akan Ibu Hence lihat nanti ya pada si coachee ini. Nah, ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Hence. Apa indikator dari ketercapaian proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coachee tersebut. Oh ya, baik. Ini permasalahannya. Jadi ini nantinya si coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selesai pertanyaan dari saya ini, untuk kegiatan awal, silahkan Ibu Hence dan Ibu Nia melakukan proses coaching. Saya akan memantau sesuai alur tirta. Terima kasih Bu Present. Silahkan Bu.
kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu baik-baik saja. Kabar baik Bu, semoga Ibu juga baik-baik saja ya, amin. Amin ya. Kira-kira keberatan tidak jika siang ini Ibu ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu ngobrol sama kamu nih ya? Oh begitu ya Bu, tidak keberatan Bu. Kebetulan saya siang ini tidak langsung pulang, lagi tunggu adik yang lagi latihan menari Bu. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Oh begitu, baiklah. Oh Nia, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, sampaikan ke Ibu sebagai wali kelasmu. Kamu tahu Ibu di sini sebagai orang tua kamu di sekolah. Iya Bu, sebenarnya saya sedikit ada problem. Terima kasih Bu sudah menanyakan ini kepada saya hingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut Nia, kira-kira masalahnya apa yang kamu hadapi dan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu, sebenarnya saya agak malu menceritakan, tapi daripada semakin membuat saya tidak nyaman, baiklah saya akan menceritakan ke Ibu dan saya ingin menyelesaikan masalah ini sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman Bu. Oh begitu, baiklah, coba sekarang ceritakan masalahmu Nia dan kamu jangan khawatir ataupun malu-malu, Ibu akan mendengarkan. Baik Bu, terima kasih sudah menempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi ceritanya guru bahasa Inggris akan membuka les privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus sebagian besar murid mengikuti les privat, kecuali saya dan teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika waktu masuk les, guru selalu menyindir saya dan teman. Lalu saya yang tidak mengikuti privat dan saya merasa nilai yang diberikan oleh Ibu tadi di mana mengikuti les privat hasilnya lebih baik dari teman lain yang mengikuti les privat Bu. Oh begitu, terus kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut privat seperti teman-teman yang lainnya? Jadi begini, kalau hari Minggu saya kan selalu membantu mama jualan di pasar. Saya kan anak yatim Bu dan anak ketua, jadi saya merasa kasihan dia melihat mama berjualan di pasar sendirian Bu. Oh begitu Nia, kamu sudah menyampaikan hal itu ke guru bahasa Inggris kamu? Sudah Bu, katanya tidak apa-apa, cuma saya merasa tidak enak dan merasa tersindir. Terus kira-kira apa kata dari guru bahasa Inggris kamu yang merupakan beliau itu menyindir kamu? Tidak ada Bu, cuma merasa malu, tersudutkan dan membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Oh begitu Nia, sekarang jelas ya bahwa faktanya guru bahasa Inggris tidak menyindir, kamu saja yang merasa tidak nyaman. Di situ kamu malas belajar sehingga nilai kamunya jatuh. Iya Bu, sebenarnya waktu ujian saya tidak belajar. Kesal kan Bu sama gurunya. Habis ingat guru tersebut, perasaan saya merasa jadi malu Bu. Oh nah, sekarang jelas bahwa perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil adalah perasaan kamu saja. Dan kira-kira apa yang kamu lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, saya berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira bagaimana caranya ya Bu, agar saya bisa konsentrasi? Nah, kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau yang dikenal dengan istilah mindfulness. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, coba Nia berhenti sejenak, maksudnya berhenti dari aktivitas Nia, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, Ibu yakin kamu bisa konsentrasi dan belajar. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan, Nia? Iya Bu, saya akan melakukan teknik yang disampaikan Ibu tadi dan berusaha lebih rajin belajar lagi Bu. Bagus Nia, Ibu yakin kamu pasti bisa dan Ibu juga yakin nilai bahasa Inggrismu pasti bagus. Percayalah bahwa setiap guru akan senang apabila memiliki siswa yang semangat dalam belajar. Baik Bu, sekali lagi terima kasih. Sekarang saya lega dan bisa belajar dengan nyaman. Amin, Ibu akan selalu mendukung kamu Nia. Terima kasih Ibu.
Nah, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk rencana ini? Kebetulan besok adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti malam saya akan mempelajari kembali materi bahasa Inggris dan saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pembelajaran. Bagus Nia. Lalu siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu ini Nia? Saya akan mengajak beberapa teman yang tidak mengikuti les privat untuk lebih giat lagi belajarnya Bu. Dan saya juga akan menerima guru bahasa Inggris untuk meminta maaf. Bagus begitu. Sekali lagi Ibu akan mendukung kamu Nia. Baik Bu, sekali lagi terima kasih. Saya senang sekali hari ini. Sama-sama, Ibu juga senang bisa bertemu dengan Nia. Kalau begitu, selamat siang Nia. Siang juga Bu, terima kasih. Sama-sama. Supervisi terhadap dunia. Terima kasih atas partisipasi aktif dalam kegiatan coaching hari ini, berjalan dengan lancar dan aman. Jadi, sebagai bahan untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri, baik untuk diri sendiri maupun peserta didik dan orang lain dalam implementasi setiap hari. Nah, tentang supervisi akademik yang melalui alur Tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini ada rubrik penilaian tentang sesi demonstrasi kontekstual. Jadi untuk Ibu Nia hari ini, untuk Ibu Hence hari ini kegiatan yang dilaksanakan dari telah terlihat mendiskusikan, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat melakukan coaching. Kemudian yang dibuat oleh Ibu Hence adanya kesadaran penuh seperti mendengar dengan penuh atau perhatian dan fokus pada si coaching. Kemudian menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Di dalamnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Juga fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Di sini juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Selanjutnya, menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh si coaching berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi semua sudah menjawab sesuai dengan prinsip coaching. Yang di dalamnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coaching. Jadi sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih, semoga berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Tetap sehat dan salam sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang Bu Presiden. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Nia. Puji Tuhan, kabar baik Bu. Bagaimana juga kabar Ibu? Puji Tuhan juga, kabar saya juga dalam keadaan baik. Nah, baiklah, hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya, di mana saya bertindak sebagai observer atau pengamat, akan melihat, menyimak, dan menilai praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Kresen dan Ibu Hence. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa coaching dilakukan melalui alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai dengan praktek coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu Kresen. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu,
Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu Nia sebagai observer atau pengamat di kegiatan praktek coaching saya hari ini. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching hari ini. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu present lakukan? Oke, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dituju kepada coachee adalah rencana aksi si coachee, di mana si coachee dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan beliau sharing ke saya. Oke, baik. Jadi rencana aksi yang akan Ibu present lihat nanti ya pada si coachee ini. Nah, ada pertanyaan terakhir untuk Ibu present. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu present inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana si coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coachee tersebut. Oh ya, baik, permasalahan. Jadi inti nantinya di coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selesai pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini. Silakan Ibu Crescent dan Ibu Hence melakukan proses coaching. Saya akan memantau sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Oke, Kami akan mulai dengan kegiatan coaching Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu Present. Apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Kabarnya juga baik Bu. Ibu Present, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Nia, apa yang mau Ibu Hence ceritakan? Begini Bu Present, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya mengajar kurang antusias begitu Bu dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% Bu. Jadi menurut Ibu Hence, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Nah, di sini Ibu saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya waktu saya mengajar begitu Bu. Menurut Ibu Hence, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali present, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran mungkin saya yang sepertinya sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton. Terus saya tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Terus saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya begitu Bu Present. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu Present, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, terus tidak monoton, tidak membosankan, dan juga menggunakan media pembelajaran yang kreatif begitu Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Hence. Lalu, menurut pendapat Ibu Hence, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Hence? Menurut saya Bu Present, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian
mungkin saya harus menggunakan yang namanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu menarik di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Wah, sangat luar biasa ya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan Bu Presiden karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, begitu Bu Presiden. Kalau boleh tahu, Ibu Hence menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Baik Bu Presiden, yang selama ini saya gunakan itu ada buku teks yang ada di perpustakaan. Begitu Bu Presiden. Oh begitu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak Bu Presiden sumber belajarnya seperti YouTube, artikel, tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren bagi anak-anak muda sekarang seperti TikTok atau AI, begitu Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu Presiden, mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga di sini murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan minatnya di bidangnya masing-masing, terkhusus seperti saya dalam bidang olahraga. Ya, selanjutnya bagus sekali rencana Ibu. Semuanya itu mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Bu. Ya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin dari saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya metodika belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Di sini juga saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sendiri. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Presiden atas waktunya untuk saling sharing, dan mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Jadi baik, terima kasih Bu. Tetap semangat. Terima kasih juga Ibu Presiden. Selamat siang Bu Presiden. Selamat siang juga Bu Hence. Baik, selamat siang untuk Ibu Presiden dan Ibu Hence. Selamat siang dunia. Dari tadi sesuai dengan hasil pengamatan saya melihat, saya menyimak, dan di sini saya memberikan penilaian. Di sini ada kriteria penilaian yang saya terapkan, yaitu ada pra-supervisi, ada observasi, ada praktek percakapan. Nah, di sini saya melihat untuk pra-supervisi, di situ mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, di situ sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Itu sudah. Menanyakan kompetensi coaching, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik atau
ingin diobservasi, menanyakan indikator ketercapaian, itu semua sudah dilakukan secara sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, memaksimalkan potensi, itu sudah dilakukan. Berikutnya poin yang kedua yaitu observasi. Di sini mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan 3P melakukan coaching yang berbasis dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang berikutnya ada pasca percakapan. Di situ ada menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan. Berikutnya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Yang berikutnya menanyakan kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan, itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi di sini harapan saya untuk sebagai bahan untuk meningkatkan atau memperbaiki pengembangan kompetensi yang ada dalam diri coach dan coachee. Di situ kita bisa sama-sama untuk terus berlatih, bisa saja kita berlatih dengan rekan guru di sekolah atau dengan siswa, ataupun juga kita bisa berlatih di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Jadi coaching ini tidak hanya terbatas di sekolah saja, tapi dia ada di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Jadi dengan semakin kita terus berlatih, dengan begitu kita akan mengasah kemampuan kita untuk bagaimana mengimplementasikan coaching di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu saja dari saya. Kembali saya berikan apresiasi terhadap keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Ibu Kresen dan Ibu NC. Sekian dari saya. Terima kasih.